semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Novelusyani. Tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah pastinya seperti biasa nih Tribuner semuanya, di Tribun Topik kali ini kita akan membahas topik-topik seru pastinya bersama juga dengan narasumber yang sudah hadir. Nah di samping saya ini sudah ada Bu Uswatun Hasanah, beliau selaku Kepala Disdikbud Jateng atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ruth. Selamat sore. Ya. Nah, Ibu akrabnya disapa Bu Us ya, betul ya Bu ya? Betul. Oke, Ibu sehat? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Us boleh mungkin menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Ibu? Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ingat bahwa Omikron masih di mana-mana. Terus jaga 3M. Semoga kita masih bisa melanjutkan hidup ini dengan penuh semangat. Amin Ibu. Udah, Ini bisa tahun aja. 2022 harus semangat Iya, Ibu ya. harus Optimis ya Bu ya. semangat lagi. Oke. Baik. Nah, ini untuk informasi juga untuk Tribuners semuanya. Bu Us ini merupakan mantan kepala dari SMA Negeri 1 ya Bu ya. Kepala Iya. Sekolah SMA Negeri 1 Purwantoro, Betul. Kabupaten Wonogiri ya Bu. Betul. Oke, dan saat ini resmi menyandang jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Jawa Tengah. Seperti itu. Ibu, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh izin lepas masker terlebih dahulu ya Bu ya? Boleh. Oke, nah ini sebagai informasi juga untuk Tribuners, ini kita sudah vaksin pastinya Ibu ya. Sudah vaksin. Sudah booster. Ya, sudah booster juga bahkan Ibu Sudah. ya. Aman insya Allah. Dan ini juga sudah menerapkan jaga jarak, antigen juga insya Allah aman. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol ini Tribuners terkait dengan perkembangan seputar dunia pendidikan bersama dengan Bu Us. Nah, Ibu mungkin untuk memulai obrolan terlebih dahulu, boleh Bu cerita ke Tribuners gimana sih Bu awal mulanya dari Kepala Sekolah SMA 1 Purwantoro ya Bu ya. Ya. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Disdikbud untuk di Provinsi Jateng sendiri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Oke. Selamat sore lagi-lagi pada Tribuners dimanapun Anda berada. Ini podcast pertama saya di antara sekian banyak tugas yang Oke. banyak sekali. Alhamdulillah, ya ini kesempatan Tribuners bisa bertemu dengan saya secara virtual ya tentu saja melalui podcastnya Tribuners bercerita tentang bagaimana kronologisnya ya ketika saya bisa menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ini sebenarnya bukan hal yang tanpa persiapan dan bukan hal yang pertama. Oke, Oke ya. Jadi ketika saya pertama jadi kepala sekolah itu tahun 2017, jadi masih 5 tahunan yang lalu ya. 2017 di 2 tahun pertama saya menjadi kepala sekolah, saya ikut seleksi kepala dinas provinsi juga. Oke. Dan pada waktu itu masuk di 6 besar ya, 6 besar. Namun memang belum diberi kesempatan, suruh belajar lagi. Ya, kesempatan lagi. Dan waktu itu memang saya perempuan sendiri. Wih, Ya, keren ini perempuan Bu sendiri. ya. Nah, kemudian ada kesempatan lagi yaitu tahun 2021 di bulan Desember. Ya. Nah, dengan modal tahun 2018 sudah pernah ikut. Kemudian juga waktu itu masuk 6 besar, kemudian juga pengalaman lagi ketika saya menjadi kepala sekolah SMA Purwantoro. Saya ikut lagi seleksi dan lagi-lagi saya perempuan sendiri lagi. Perempuan sendiri lagi ya Bu ya. Luar biasa. Sendiri lagi. Oke, enggak gampang menyerah ya Bu ya? Oh enggak, tidak. Oke, Jadi baik. kalau ada film yang dokter siapa namanya ya, saya lupa, Dokter X itu ya. Dokter X itu mengatakan bahwa saya tidak pernah gagal. Itu tertanam kuat dalam diri saya. Ketika usaha kita lakukan secara optimal, perencanaan kita baik, tentu kegagalan itu tipis. Oke, betul, Bu. Jadi kalau ditanya kendala atau apa, insya Allah selama proses 1 bulan 6 kali proses seleksi itu Ya. tidak ada kendala. Yang alhamdulillah semuanya lancar, tentu saja dengan ikhtiar, dengan betul, doa ikhtiar, ya doa. yang baik. Alhamdulillah ini sudah rezekinya. Oke. Tinggal nanti menjaga amanahnya. Amanahnya. Iya. Oke, seperti itu ya Bu ceritanya ya Bu ya. Ya tidak peduli kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada kepala cabang dinas, semuanya alhamdulillah Pak Ganjar memberikan kesempatan terbuka pada siapa saja melalui seleksi terbuka. Ya, siapapun boleh ikut. Boleh ikut. Dari yang awalnya 21 menjadi 17 menjadi 6 menjadi 3 diwawancari Pak Ganjar langsung, Pak Gub langsung dipilih 1. Wah, luar biasa Ibu ini. Ada nilainya yang harus dipetik ini Bu. Kalau tidak harus tidak gampang menyerah Bu ya.
Iya, dan sekali. emansipasi luar biasa. Betul, Artinya emansipasi beliau ini. sangat menghargai setiap prestasi tanpa memandang gender ya. Iya. Iya, itu alhamdulillah. Wah, Kelihatannya baru gubernur kita deh yang seperti itu. wah, keren sekali ini. Di Jawa Tengah ya Bu ya, ini Apalagi ya. saya dari desa ya. Iya, Nah, oke. Jadi luar tidak biasa. ada Dikotomi. Iya, Ya. betul. Perbedaan-perbedaan ya Bu Nggak ya. ada. Semua bisa Semuanya mendaftar, berhak memberikan kesempatan juga Betul. untuk siapapun, Betul. baik pria maupun wanita juga. Dan Ibu Betul. tentunya juga tetap bersemangat ya Bu, walaupun Oh, iya. wanita satu-satunya. Oh iya, Sekali. iya, semangat. Oke, semoga nanti seiring dengan berjalannya ini masa periode Ibu juga semakin sukses ya Bu ya. Amin, amin, Semua amin. program-programnya tentunya dilancarkan. Amin. Nah, Mohon doanya juga nih dari Tribuners juga Amin. Dari seluruh kru Tribun ya. amin ya Bu. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Pokoknya sukses selalu Ibu pastinya ya Bu Amin, ya. amin ya Allah. Nah, ini Ibu kan mengemban tugas yang baru juga Ibu sebagai Kepala Disdikbud untuk tahun ini ya Bu ya. Nah, mungkin kalau di masa pandemi sendiri tugas yang utama diemban itu seperti apa Bu Us? Sebenarnya kalau di masa pandemi dan tidak pandemi yang namanya tugas melekat itu berarti semuanya ya harus dijalankan. Dijalankan, Ji. Jadi tugas saya ini kan membantu gubernur dalam mewujudkan visi dan misi. Ya. Nah, utamanya saya di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu pandemi tidak pandemi sebenarnya semuanya ada tantangan. Betul. Maka mengapa saya sewaktu jadi kepala sekolah di masa pandemi dinobatkan menjadi juara satu kepala sekolah yang inovatif Wih, di masa pandemi. Karena apa? Pandemi itu tidak mengajarkan kita untuk lemah. Betul sekali. Tapi pandemi itu justru mengajarkan kita untuk berkreasi, berinovasi. Tiada hari tanpa berprestasi, ya terus berprestasi, dan itu sudah menjadi iklim. Nah, saya berharap di masa pandemi ini bukan kok mencari strategi ya, atau gimana ya bahasanya ya. Artinya justru di masa pandemi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Tuhan bahwa kita harus ada inovasi atau kreasi, sehingga ketika di mana-mana disampaikan ada learning loss, itu learning loss iya terjadi, iya pasti. Dan itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita sudah siap dengan pembelajaran. Mungkin saat waktu itu kita sudah mengenal tentang hibrid, kita mengenal tentang blended learning, kita mengenal tentang digitalisasi. Tapi yang namanya sudah terjadi ya kita belajar dari pengalaman itu. Nah, PR yang saat ini berat tidak ada. Menurut saya tidak ada, karena saya yakin dengan koordinasi yang baik dengan tim kami di Dinas Pendidikan Provinsi, setiap kali kendala akan bisa ada solusinya. Betul. Sinergitas tadi ya Bu ya, bersama-sama Ji. Iya. Oke, berarti kalau Ibu sendiri pastinya tetap harus optimis ya Bu ya. Oh iya. Kedepannya walaupun ada masa pandemi, makanya kita kan nggak ada yang kurus ya. Iya. Bagian dari tetap makmur ya Bu ya kita ya Bu ya. Oke, dan pastinya akan kedepannya untuk dunia pendidikan di Jawa Tengah akan semakin inovatif lagi ya Bu ya. Insya Allah, nanti mungkin dari program-programnya sendiri ataupun hal-hal baru yang diciptakan oleh Bu Us dan juga tim nih nantinya. Iya, nah ini mungkin bisa ditunggu saja untuk update kedepannya seperti apa Insya untuk Allah, dunia ya. pendidikan Doanya di Jawa ya Tengah. Tribuners ya. Amin. Ya, Ibu Ya. pastinya. Saya terbuka seandainya ada yang menghubungi saya melalui medsos saya. Misalnya, Bu, saya ada usul atau ide seperti ini bla bla bla. Saya tidak menutup diri. Ya, karena kita betul, belajar itu dari mana saja. Satu ruangan ini ada 5 orang. Itu 5 kepakaran. Ya. 1 plus saya, berarti ada 6 orang. Ada 6 orang. Jadi kita tidak boleh memandang remeh satu orang satu dengan yang lainnya. Betul. Karena mereka pasti memiliki kepakaran ya, expert dalam bidang tertentu ya, sehingga justru ketika dikolaborasikan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Nah itu dia Ibu ya. Iya. Jadi tidak ada kata untuk istilahnya masa pandemi malah jadi melemah atau malah itu malah enggak ya Bu ya. Iya. Tetap selalu berinovasi juga pastinya bersama dengan tim dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Nah Ibu, ini pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan pandemi juga Ibu. Iya. Seperti yang kita ketahui kan mungkin banyak beberapa waktu lalu sempat ada pembelajaran jarak jauh, kemudian ada PTM juga Ibu. Otomatis mungkin di masa pandemi ini bisa dibilang mungkin untuk pendidikan kurang lebih daripada masa-masa sebelum adanya pandemi gitu Bu. Kurang optimal mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu sendiri untuk menyeimbangkan antara peningkatan serapan pembelajaran dan juga tentunya untuk kesehatan pelajarnya sendiri Bu? Baik, terima kasih. Jadi kita mau berbicara tentang keseimbangan antara kesehatan dengan daya reseptif, reseptif peserta didik
untuk kegiatan pembelajaran. Sebenarnya dua hal itu kalau dibandingkan dua hal yang berbeda Berbeda sih. banget ya, Bu, ya ya. saya berbeda. Jadi kalau keseimbangan ya tidak bisa, ya pasti nomor satu sehat dulu. Sehat dulu, betul. Ya, pasti sehat dulu. Nah sekarang dulu kesehatan dulu, kemudian tatap mukanya dihentikan dengan PJJ, kita sehat dulu. Karena waktu itu kita belum punya strategi yang bagus untuk penerapan 3M, 5M. Ya. Ya kan? Nah begitu kita itu sudah terbiasa memakai masker sekarang kan, Ya. apalagi yang wanita-wanita ya, maskernya dari warna-warna hijiko. Iya. Warna ya. Dengan model yang macam-macam ya, Bu, dengan ya. model yang macam-macam. Sekarang seperti kita berkendara tanpa helm. Seperti kita berkendara tanpa STNK, tanpa SIM, berdebar. Iya, betul. Ya, jadi anggaplah itu adalah atribut yang resmi. Nah, ini berharap bahwa yang pertama yaitu ketika kesadaran kesehatan itu sudah ada pada semua orang, Oke. bahwa kita juga tidak tahu ya, awalnya dulu kita pikir juga varian Delta itu sudah selesai. Akhirnya saya bisa pakai lipstik warna-warni gitu ya. Saya akhirnya bisa bla bla, kemudian bebas kemana-mana. Nah kemudian ujian datang lagi. Nah ketika kemudian pertanyaannya tadi mana yang lebih diutamakan, ya kesehatan, kemudian bagaimana menseimbangkan ketika sudah menjadi habit, kesadaran tentang kesehatan, maka pembelajaran tidak akan dikorbankan. Oke. Tetapi memang ada pemangkasan jam. Karena apa? Di masa pandemi ini, karena saya juga alumni ya Mbak ya. Saya alumni, alhamdulillah lulus saya. Lulus saya. Setelah 20 hari saya baru dinyatakan negatif. Oke. Itu lulusan sarjana COVID ya, Bu, ya, sama saya sarjana juga. COVID ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita itu sudah akhirnya terbiasa dengan prokesnya, Betul. kemudian kita, apalagi saya pernah jadi alumni, saya paham betul ketika kondisi capek, lelah, tidak hanya gagal fokus, tapi juga imunitas itu turun. Imunitas itu bukan hanya kita jadikan clue saja, tapi benar-benar saya mengalami ketika pas kena COVID itu posisi badan memang lagi tidak fit. Ya, kemudian dipakai untuk berpikir saja kondisi semakin drop. Betul, Yang Bu. dulu saya pikir itu sugesti. Jadi karena saya penulis ya, jadi ketika melihat teman itu positif, isolasi, saya berpikir kalau nah ini doa yang jangan diikuti ya. Kalau saya positif, isolasi 10 hari pasti jadi satu buku. Waktu itu saya mikir begitu. Ternyata begitu kena, jangankan satu lembar, sama sekali Nggak bisa ya, Bu, ya? nggak bisa. Wah ini benar-benar jadi pengalaman. Tapi alhamdulillah di dalam blog saya juga saya sampaikan secara kronologis. Artinya itu untuk edukasi bagi semuanya, jangan main-main. Ya, varian apapun jangan main-main. Ya bersyukur seandainya memang Omikron ini korban jiwanya tidak terlalu banyak, tapi penyebarannya perlu kami informasikan ya Tribuners, bahwa di akhir Februari ya, awal Februari itu penyebaran Omikron itu kecepatannya 5 kali lebih cepat dibanding Delta. Tetapi pada saat rapat kemarin baru saja itu 22 kali lipat. Jadi kita dipimpin Pak Gub ya, kadang Pak Asisten, itu setiap minggu itu ada rapat COVID, dan baru saja hari Selasa kemarin rapat lagi. Ternyata memang yang perlu hati-hati sekali bahwa masih banyak yang itu saja yang masuk di daftar Peduli Lindungi ya. Mereka ya scan barcode Peduli Lindungi, ternyata dari sekian banyak ratus orang itu positif. Karena memang tanpa gejala. Setelah itu baru masuk datanya di Dinkes. Nah ini yang perlu waspada. Wajib curiga dengan siapapun. Maka siapa yang harus kita lindungi, kita melindungi dengan bermasker dan melindungi siapa yang ada di sekitar kita. Gitu Mbak. Berarti kalau dari Bu sendiri tetap menyimbangkan itu beda ya Bu ya, karena mereka kan suatu yang berbeda antara serapan dan kesehatan ya. Tapi tetap utamanya harus sehat dulu untuk anak didiknya atau murid didiknya, baru mungkin bisa tetap berkelanjutan untuk menyerap tadi materi tadi ya Bu makanya, ya. di Kemendikbudristek Mas Menteri juga menyampaikan ini kan jamnya maksimal kan 6 jam. Jadi sebelum zuhur kan sudah pulang. Sehingga ketika makan di rumah itu masih ada waktu untuk pulang. Kan kita tidak boleh anak jajan di kantin, tidak boleh membawa bekal makanan, boleh, tapi saat ini jarang anak yang membawa bekal makanan. Betul. Ya. Oleh karena itu ya, dan titik konsentrasi orang itu setelah 3 jam biasanya dia mulai low. Mulai low. Nah, maka 6 jam pembelajaran itu sudah cukup. Maka
KD yang diberikan dari Mas Menteri sudah menyampaikan itu adalah KD esensial. Di mana kompetensi dasar di dalamnya adalah kompetensi dasar yang urgent, yang esensi, yang lebih dibutuhkan. Itu Mbak ya. Seperti itu. Nah, tadi salah satu triknya mungkin kalau dari Dinas Pendidikan sendiri menyeimbangkannya tadi lebih mengatur jam tadi ya Bu ya, mungkin kalau yang sekarang sudah sekolahnya PTM itu di SKB 4 Menteri ada itu ya. Betul, karena memang sekarang sudah banyak yang seperti itu Ibu ya. Jadi memang supaya tetap optimal, kesehatannya berimbang, kemudian penyerapannya juga berimbang, tetap masuk tapi dibatasi tadi jamnya Ibu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh, Bu. Jadi kemarin imbauan juga dari Dirjen Paudikdasmen Pak Jumeri yang dulu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bahwa saat ini sudah berhenti untuk membuat guru itu galau, khawatir sehingga mengajar tidak tenang. Kemudian juga murid belajar juga tidak tenang, apalagi orang tua ini yang banyak tidak tenang ya. Oleh karena itu, ya kita kalau Pak Gub mengatakan aktivitas seperti biasa, tetapi prokesnya itu harus diterapkan. Jadi di Jawa Tengah itu kadang saya kunjungan ke beberapa sekolah. Itu ada yang sekolah itu benar-benar prokesnya luar biasa. Maka saya tidak mengatakan bahwa prokes di Jawa Tengah untuk Dinas Pendidikan sudah 100% tidak ya. Jadi yang namanya terlena itu kadang memang ada sehingga butuh punktuasi ya, butuh penguatan, butuh kita terus melakukan sosialisasi tapi bukan menakut-nakuti. Ya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik, nah Tribuners tadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tadi sudah sedikit disentil sama Bu Us terkait dengan learning loss nih Bu. Nah mungkin kalau dari Bu Us sendiri dan juga tim dari Disdikbud seperti apa Bu untuk mencegah adanya learning loss utamanya mungkin di masa pandemi ini untuk para siswa sendiri. Baik. Oke, Tribuners, mungkin juga Tribunersnya mayoritas ini ada orang tua, ada peserta didik dan berbagai jenjang ya, karena bisa diakses siapa saja, di mana saja, bahkan di seluruh belahan dunia. Jangan lupa ya harus nonton ya. Iya harus nonton ya. Di subscribe ya. Di subscribe ya. Oke. Learning loss itu kan kehilangan kesempatan belajar sekaligus kehilangan pencapaian target pembelajaran. Jadi misalnya ya, seharusnya kita bisa menyelesaikan 17 kompetensi dasar dalam 1 tahun. Di kompetensi dasar Permendikbud nomor 24 tahun 2018. Tapi ternyata di masa pandemi tidak tercapai. Di dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 ada 3 kompetensi yang dituntut, yaitu kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan. Ini sama. Di masa pandemi ini keterampilan sulit terukur. Kan nggak bisa kita praktik juga secara langsung ya. Paling kirim video. Betul sekali, tapi Bu. itu juga validitasnya juga kurang ya. Kemudian juga tidak bertemu langsung dengan peserta didik. Sikap juga kita taunya hanya dari video. Itu bagian juga dari learning loss loh ya. Dan di pengetahuan pun peserta didik juga masih sangat ya di awal pandemi itu ada sekitar 60% mungkin peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga beberapa kompetensi dasar itu tidak tercapai. Nah, sehingga ketika mungkin dilakukan pengukuran terjadi learning loss. Nah, anak-anak sudah kehilangan kesempatan belajar itu, baik dari sisi penilaian, kemudian kesempatan belajarnya yang harus dicapai dalam kurikulum itu tidak tercapai. Sebenarnya pemerintah ini luar biasa ya. Jadi Mas Menteri itu mengatakan bahwa kalau dulu selalu ditutup PTM-nya karena ada yang positif 1, 2, 3, sekarang pokoknya yang positif yang diisolasi, yang negatif ya terus pembelajaran tatap muka. Jadi seperti itu, biar tidak, karena begini Mbak, kalau kita hitung ya, ternyata learning loss yang terjadi di negara kita itu adalah seperti 6 bulan. Jadi bayangkan kalau 6 bulan itu kompetensi dasarnya sudah sekitar 11 KD, itu dari KD saja, kemudian belum dari aspek-aspek yang lain. Dan yang sulit adalah penanaman penguatan pendidikan karakter. Nah, itu nah ini yang sulit juga. Karena di rumah ya Bu ya. Bukan, sebenarnya kan pendidikan pertama itu kan di rumah ya. Betul. Hanya saja karena kita terbiasa bahwa semua pendidikan sikap ini kan termasuk dalam karakter ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan itu di sekolah, sehingga di rumah orang tua juga
dipersiapkan untuk menghadapi kondisi seperti itu. Betul. Bahkan ketika orang tuanya guru, saya pun juga. Oke. Jadi karena anak saya juga SMA ya. Jadi saya juga tidak dipersiapkan untuk itu. Nah. Iya. Itu saya kira. Iya, seperti itu ya, Bu, Sehingga ya. kalau bagaimana mengatasi learning loss ya dengan adanya KD esensial. Kemudian di Jawa Tengah ini ada Jateng Pintar ya. Oke. Jadi bisa masuk diakses melalui Android ya. Di situ peserta didik bisa mengikuti dengan baik semua kegiatan pembelajaran baik kelas 10, 11, 12, kemudian video-video pembelajaran juga ada. Semuanya bisa mengakses, bisa masuk di situ dan sudah baru saja diupdate juga itu terkait dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ya, sehingga di Jawa Tengah yuk Tribuners dimanapun Anda berada, utamanya yang Jawa Tengah ya, akses ini Jateng Pintar untuk pembelajaran dimanapun Anda berada baru saja diupdate. Ya. Kirimkan videonya, bisa dikirimkan melalui cabang dinas masing-masing, kepala sekolah, ya kemudian juga bisa ke gurunya. Nanti akan kita repost ulang. Wah. Ya, jadi siapapun yang ngetek ke IG saya akan saya repost. Ya, jadi Mantap, tidak hanya Bu. di status, tidak hanya di dulunya awalnya sih di IG nggak begitu intens Iya, ya. betul. Akhirnya sekarang Ini ya Bu ya, untuk Iya, ilmu baru untuk iya. teman-teman yang lainnya juga ya Bu ya, ya. akhirnya ya seperti itu karena lebih banyak di IG ya. Betul, sosial media sekarang ya Bu Iya. ya yang bermainnya ya. Kalau yang era saya masih banyak di Facebook. Iya. Sekarang dua-duanya. Sekarang sudah dua-duanya ya Bu Iya, ya. Oke. iya. Berarti tadi salah satu caranya untuk mencegah juga ada namanya tadi Jateng Pintar ya Bu ya, Ya, aplikasi Jateng Ji. Pintar. Kemudian ada juga pemerintah ini sudah memberikan sebuah investasi yang sangat mahal, luar biasa, yaitu dengan akun Belajar ID. Nah, Belajar ID. akun Belajar ID ini di Jawa Tengah ini perlu diapresiasi juga ya. Jawa Tengah ini dinobatkan se-Indonesia sebagai jawara aktivasi akun Belajar ID. Nah, ini luar biasa. Terima kasih untuk Tribuners ataupun siapapun yang sudah menggunakan akun Belajar ID. Banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh pemerintah ya untuk mengakses apapun semuanya serba gratis. Gratis ya Bu Luar ya. biasa. Yang belum akses silahkan gratis. Ya, betul. Ini tandanya walaupun mungkin belajar di rumah, antusias mereka juga tinggi sekali ya Bu ya. Ini yang patut diapresiasi juga ya Bu ya. Jadi walaupun mungkin pembelajaran jarak jauh ataupun di rumah, belajar di rumah seperti itu tetap mereka optimis ya Bu ya. Antusiasnya tinggi untuk tetap bisa menyerap informasi-informasi ataupun ilmu pengetahuan lainnya seperti itu. Ya, begini Mbak. Jadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 13 cabang dinasnya ya. Nah, melalui cabang dinas inilah kita saling bergiat memotivasi wilayahnya masing-masing. Misalnya contoh kemarin ketika ada instruksi semua ijazah diberikan tanpa syarat negeri. Banyak kok kabupaten yang sudah 100%. Saya sampai merinding, saya luar biasa. Saya menyampaikan ke Pak Ganjar, Pak Ganjar juga sangat senang. Berbondong-bondong mereka datang. Nah, sekarang itulah fungsinya medsos, itulah fungsinya kedekatan. Tanpa pendidikan, tanpa sekat itu wujudnya ya harus nyata seperti itu. Bukan hanya tataran retorika saja, tetapi harus ada wujud nyata. Dan itu salah satu buktinya, yaitu dengan mayoritas mungkin sudah 80% di Jawa Tengah ini ijazah yang sebenarnya mungkin kalau orang berpikir ijazah ditahan karena belum bayar dan lain-lain. Nah, saya klarifikasi ya ini Tribuners ya. Jadi banyak sekali yang 20% itu masalahnya bukan karena belum bayar. Tapi belum cap 3 jari yang bersangkutan sudah kerja. Ya, diambil kan tidak boleh karena belum cap 3 jari. Diminta untuk pulang tidak dapat izin dari perusahaannya atau kantornya gitu ya Bu. Nah, yang seperti itu mohon ya dimanapun Anda berada yang belum cap 3 jari ya, silakan datang ya. Jangan juga Mbak ya. Saya sudah Ibu. Sudah ya. Aman. Aman ya. Nah, ini silakan datang ke sekolah. Itu perjuangan Anda selama 3 tahun. Cap 3 jari sambil nengok orang tua. Betul. Silaturahmi juga ya Bu ya. Cap 3 jari biar sah, kemudian membawanya juga resmi karena memang biasanya mereka bekerja cukup dengan menggunakan surat keterangan lulus. Keterangan SKL ya Bu ya, biasanya pakai itu. Betul. Masih ingat banget ya, baru lulus. Masih ya.
Masih terkenang Bu ini. Iya. Oke, berarti memang klarifikasinya seperti itu ya Bu Ya. ya. Oke, baik Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu, ini untuk sektor pendidikan SMK. Nah, mungkin kalau dari Bu sendiri dan juga tim terobosannya apa saja Bu untuk supaya teman-teman lulusan SMK ini supaya lulusan cepat terserap dalam dunia pekerjaan, seperti apa Bu Us? Baik, sebenarnya kalau pertanyaannya di dunia pekerjaan ini arahnya bahwa lulus SMK itu harus bekerja ya. Nah, sebenarnya SMK tidak seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi mereka itu bisa diarahkan ketika mereka itu sudah berniat nanti lulus SMA itu mau bekerja, maka ya kita arahkan pada jurusan-jurusan yang sekiranya di lingkungannya atau yang dia minati itu ada. Oke. Kemudian yang kedua tidak sedikit kok yang lulus SMK itu kuliah. Nah, Maka iya, sejak awal itu harus dipilah dulu. Di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya diferensiasi pendidikan yang berpihak pada murid. Di mana kurikulum itu berpihak pada murid. Oke. Berpihak pada apa? Bakat dan minat. Jangan dibalik ya. Ya, Bakat dulu baru minat. minatnya. Oke. Jadi ketika dia berbakat, pastinya ada minat. Minatnya, Tapi betul. kalau minatnya ada, belum tentu dia berbakat. Betul Ibu. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika nanti sekolah itu sudah merancang, oh ya peserta didiknya ini ternyata bakatnya banyak yang di A, B, C, D. Nah, kemudian baru bakat-bakat itu kita mampatkan lagi menjadi bakat-bakat yang lebih besar ya, lebih besar 5 atau 3. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Sehingga sekarang sudah tidak zamannya lagi mempertahankan jurusan yang sudah tidak update lagi. Nah, betul Ya, sekali Bu. kalau dulu eranya mungkin motor itu masih manual ya. Sekarang kalau masih ada SMK yang mesinnya masih manual itu sudah tidak update lagi. Oke. Ya, sekarang kan eranya injeksi ya. Injeksi, bak ya, mobil betul. dan lain-lain. Jadi harus update. Nah, kemarin disampaikan juga di Pak Ganjar, kemarin kita bertemu dengan Mas Ahmad Zaki ya dari Bukalapak ya. Itu menyampaikan bahwa SMK itu ya harus kekinian. Iya. Jangan betul. sampai mengapa pengangguran itu banyak? Karena saat mereka lulus, pekerjaan yang mereka lakukan itu sudah tidak ada. Ya. Oleh karena itu, kerjasama dengan dunia industri, dunia usaha, kemudian juga kita kemarin mengumpulkan kepala sekolah, kemudian juga tim pengembang kurikulum di SMK untuk provinsi, bagaimana kita itu bisa berdiskusi untuk saling menularkan keterampilannya di sekolah lain. Oke. Jadi untuk kalau biasanya ada studi banding ya. Ya, studi banding Nah, itu. nah sekarang tidak studi banding. Kalau studi banding kan membandingkan. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa studi tiru? Oke. Ya, mempelajari Mempelajari. untuk ditiru. Ya, sekarang zamannya seperti itu. Sekarang ramenya tentang digitalisasi. Iya. Banyak sekali sekarang kampus-kampus di bisnis digital. Iya, Nah, betul. meskipun akreditasinya masih B, masih C. Nah, kalau tidak kita mulai sekarang, ya, podcast ini kan juga bagian dari digitalisasi. Betul sekali, Bu. Zaman Iya. saya tidak ada, dulu masih pakai tape deck, Iya. masih pakai. Nah, ini bagian dan harus update. Iya, harus Ya, update. suatu saat ini bisa saja loh ditinggalkan. Sekarang podcast sudah banyak meninggalkan yang live streaming atau apa ya. Sekarang podcast jauh lebih trending ya. Trending. Betul Ya, sekali, jauh Bu. lebih bagus. Salah satu wujud update juga ini ya Bu ya, Iya, mengikuti iya. zaman seperti Iya, itu betul. ya. Oke, berarti kalau untuk SMK-nya sendiri juga harus tetap tadi mungkin kurikulumnya ataupun jurusan-jurusannya itu harus yang sesuai update-nya tadi ya Bu Iya, ya. betul. Seperti itu. Baru Iya. tadi mungkin garis besarnya dari Bu sendiri adalah bakat dulu baru minatnya Minat, tadi ya iya. Bu ya. Iya. Oke, seperti Kalau itu, dulu kan Bu. tidak IPA, IPS. Iya. Sudah. Nah, sekarang tidak. Kalau yang SMA ya, sekolah dulu kelas 10, setelah itu baru tahu nanti dia bakatnya di mana. Iya, Jangan betul. sampai nanti dipaksa. Betul sekali Bu. Jadi waktu saya dulu seperti itu. Kelas 1 itu semuanya umum. Umum betul. Ya, kemudian mungkin Saya juga seperti itu, Gitu Bu. ya? Iya, baru kelas Sudah tua 2-nya. ya? Iya. Kelas 2-nya baru memilih ya, Bu Iya. ya. Ketahuan Iya, Bu betul. jadinya. Iya, iya, betul. Itu Oke. tahun berapa itu ya Mbak Ruth ya? 2014-an mungkin ya. 2014 ya. Iya. Saya sudah tua. Seperti itu. Oke. Oke. Ibu sama saya juga. Oke, seperti itu ya berarti ya Bu Us ya. Oke, dan ini seru sekali Tribuners obrolannya bersama dengan Bu Us. Nah, kemudian Ibu terkait dengan informasi terbaru Bu, apakah untuk siswa baik mungkin SMA ataupun SMK ini di Jateng apakah memang betul digratiskan Bu? Oke. Jadi sejak 3 Mei kalau nggak salah ya 2020 ya, itu
semua peserta didik negeri, Negeri, nggih. SMA, SMK, SLB Oke. semuanya gratis. Ya, tidak ada lagi yang namanya SPP, Iya. tidak ada lagi namanya pungutan wajib, ya atau dulu namanya dana komite, dana pengembangan, tidak ada, Tidak semuanya ada. gratis. Pun itu sebelum pandemi ada. Oke. Ya, jadi sebelum pandemi ada, seingat saya ya. Jadi kalau ditanya sekarang gratis. Gratis. Tapi gratis bukan berarti kualitasnya gratisan ya. Betul. Nah, Ya, itu dia ini itu ya. yang harus digarisbawahi ya, Ya, Bu, ya. karena memang Oke. kalau bahasa Jawanya itu sembodo. Nah. Ya, jadi ada yang namanya BUP, kemudian BOS dan pengelolanya BOS, ya. diserahkan pada sekolah. Iya, Sehingga justru kreativitas dari satuan pendidikan, kepala sekolah ini untuk bisa mempush potensi yang ada di sekolah ini makin luas. Makin luas, betul. Ya. Kalau yang swasta ya dihimbau ya meskipun masih berbayar ya semoga ada perbedaan bagi mereka yang kurang mampu ya, kurang mampu itu Oke. saja. Berarti kalau memang untuk klarifikasinya untuk siswa SMA SMK semua digratiskan ya Bu Yang ya? negeri. Yang negeri ya, Ya. betul sekali. Dan ini seperti yang Bu Us bilang juga sepertinya sebelum pandemi sudah seperti itu Bu. Saya masih Ya. mengikuti zaman yang itu Ya. juga ya Bu ya. Ya. Oke. Nah mungkin masih terkait juga dengan tadi Bu, terkait dengan informasi digratiskannya untuk siswa SMA dan SMK. Apakah mungkin selama ini ada pungutan di sekolah yang mungkin masih belum bisa dimaklumi Bu? Mungkin orang Masih tua bisa muridnya, dimaklumi gitu ya? Oke. Masih bisa dimaklumi, betul. Iya. Jadi kalau bahasa pungli ini kan bahasa banyak sekali ya. Pungli itu bahkan mungkin sebutannya sampai puluhan sampai ratusan mungkin ya. Kalau kita mencoba membreakdown kata pungli. Kalau kita di satuan pendidikan mungkin pungli itu adalah pembiayaan yang harusnya yang keluar ke sekolah ya, tapi di luar aturan. Oke. Nah, di dalam surat edaran gubernur terkait dengan bantuan atau sumbangan sukarela orang tua komite ke sekolah itu diberi ruang sebenarnya. Oke. Sukarela ya, sukarela sukarela benar-benar. Sukarela itu adalah saya melihat misalnya Mbak Ruth ini kok sudah saatnya ini tanggal tua misalnya ya, ini intermezzo ya. Kelihatannya sudah waktunya pengen nasi padang misalnya. Nah, saya sukarela, ayo Mbak saya ajak jajan. Nah, ide itu munculnya dari saya. Ya, munculnya dari saya. Bukan munculnya dari Mbak Ruth. Oke. Ya. Nah, ketika munculnya dari saya berikan secara sukarela, saya ajak secara sukarela. Itu yang sebenarnya yang dimaksud. Oke. Tapi ketika ada penyimpangan mungkin ya, semoga tidak. Jadi sengaja ini loh sekolah kurang ini, mau bantu sukarela berapa, ya itu yang tidak boleh. Ya. Jadi mungkin ketika orang tua atau komite itu melihat, oh sekolah ini kok kurang ini ya, saya mau sukarela membantu. Nah itu yang tidak apa-apa ya itu ya. Di masa sebelum pandemi, itu masih diberikan ruang dengan Pak Gub. Tapi ketika pandemi ini sementara semuanya harus tiarap dulu. Oke. Ya, jadi kalau dikatakan boleh tidak? Boleh. Boleh sukarela, tapi tidak sekarang. Oke. Ada nanti setelah pandemi mungkin. Dan itu pun masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh panjang sekali. Mulai dari yang memimpin rapat itu juga komite, penggunaannya juga komite dan seterusnya. Ya saya berharap, saya juga tidak mengatakan bahwa satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah ini semuanya bersih ya. Tapi saya menghimbau mungkin ya Tribuners yang nonton di sini yang mungkin masih ada istilahnya tadi bukan pungli ya Mbak, sukarela. Ya. Saya informasikan bahwa selama pandemi ini ditiadakan. Ya. Apabila memang ada inisiasi menyumbang secara sukarela, ya semoga ini tidak menjadi sebuah aduan karena memang sukarela. Nah, saya khawatir nanti ada yang justru dia tidak terlibat tapi yang melaporkan. Nah, itu yang kadang bahaya kan seperti itu. Baik Ibu. Berarti ini ya untuk selama pandemi tidak ada sama sekali ya Bu ya tadi ya. Tidak ada sama sekali. Oke, seperti itu Tribuners. Ini ngobrol-ngobrol sama Bu Is kita jadi dapat informasi banyak banget ini Tribuners, informasi baru juga pastinya. Ini juga tadi informasi terupdate juga dari Ibu kalau mungkin untuk yang pembahasan terkait dengan istilah sumbangan tadi tuh untuk masa pandemi ya, sumbangan sukarela. Kalau pungli kan
sarkasme ya. Ya, terlalu gimana gitu ya Bu Iya, ya? gimana gitu ya. Terlalu gimana gitu ya, Iya. Bu ya? Oke, nah Ibu ini nggak kerasa kita sudah ngobrol-ngobrolnya seru sekali Ibu. Mungkin Alhamdulillah. di akhir obrolan Ibu ada yang mau disampaikan khususnya mungkin untuk para pelajar di Jawa Tengah ataupun mungkin guru-guru juga Bu? Monggo silakan. Baik, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada, khususnya untuk guru ya. Bahwa tugas mulia kita selaku guru, saya pun juga guru ya. Tugas kita sungguh luar biasa ya. Kita memiliki PR yang luar biasa. Anak-anak itu kalau satu kelas itu ada 36, berarti kita justru bertemu dengan sumber belajar jumlahnya 36. Di antara mereka tidak ada yang bodoh, semuanya adalah juara. Semuanya memiliki kompetensi yang mungkin kita tidak memiliki. Maka seorang guru yang hebat adalah guru yang bisa mengolaborasikan ya, potensi-potensi peserta didik yang ada di kelasnya itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghantarkan mereka fighter di kehidupan setelah mereka lulus nanti. Terima kasih, Mbak. Oke, pastinya tanpa guru ini kita juga yang pernah bersekolah, murid-muridnya juga tidak ada apa-apanya Ibu ini ya. Oke, dan pastinya harus tetap tadi semangat ya Bu. Betul, ya menghadapi situasi seperti ini saat ini, khususnya di masa pandemi. Oke, terima kasih banyak Bu Sama-sama, sudah berkenan Mbak Ruth. untuk hadir di Terima Tribun kasih. Jateng, di studio Tribun Jateng ngobrol-ngobrol dan memberikan banyak sekali informasi baru khususnya di dunia pendidikan, sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kapan-kapan boleh kita ketemu lagi ya Bu ya, ngobrol-ngobrol mungkin topik lainnya di dunia pendidikan lainnya ya Bu ya. Jangan ajak makan ya. Oke. Boleh Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu, sukses Sama-sama selalu. Mbak Ruth, Sehat sukses juga Mbak Ruth juga ya, Amin. Tribuners juga. Amin. Ini apa namanya podcastnya? Tribun Topik Ibu. Tribun Topik semoga Oke. semakin sukses. Amin. Dengan konten-konten yang lebih edukatif ya, mengajak ke kebaikan. Pasti nanti ya dari kreatornya, hostnya itu pahalanya mengalir insya Allah. Amin. Ya, amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Amin. Ya sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Bu Us. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.